Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wibowo dengan NPM nomor NPM 20.2025.2.00330. Di sini sesuai dengan ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan dosen pengampunya Dr. Julpiah STMSI. Saya coba untuk memaparkan sesuai dengan soal yang ada. Di soal nomor 1 yaitu pemaparan tentang peran ekonomi hijau, khususnya sirkular ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Dan soal nomor 2-nya paparan tentang peran sosial media dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Sebelumnya sedikit bercerita, sebelumnya memang saya sempat membuat paper tentang sirkular ekonomi, termasuk ekonomi hijau ini, tapi ke arah lebih kebijakan publik. Jadi untuk sektor pemerintah. Waktu itu yang mengadakan dari Brida Provinsi Jawa Timur. Untuk soal nomor 1, eh, ekonomi hijau dan sirkular untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia, yaitu transformasi menuju pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dan sirkuler. Nah, berikut tantangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yaitu Indonesia menghadapi tantangan besar. Selama ini kita terlalu bergantung pada sektor ekstraktif dan konsumsi energi fosil yang mendominasi ekonomi nasional. Hal tersebut mengakibatkan perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem semakin meningkat. Maka daripada itu diperlukan pendekatan baru berbasis ekonomi hijau untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Apa sih ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler itu? Ekonomi hijau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengurangi risiko lingkungan, meminimalkan ketergantungan pada sumber daya alam, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Untuk ekonomi sirkular sendiri, yaitu model produksi dan konsumsi yang mengutamakan pengurangan limbah dan emisi, yaitu pemanfaatan kembali, reuse, dan mendaur ulang, recycle, bahan dan produk menggantikan pola konsumsi linier. Nah, untuk kebijakan ekonomi di Indonesia sendiri, sebetulnya sudah ada sangat lama, yaitu sudah ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, di mana konsep industri hijau dimaknai sebagai upaya mewujudkan proses produksi dan efisien, hemat sumber daya, berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Apa indikator efisiensi tersebut? Yaitu efisiensi pada penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air. Nah, keberhasilan strategi ini secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam karena mengurangi tekanan ekstraksi dari alam sekaligus meminimalkan limbah dan emisi. Nah, untuk peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut,
Sudah ada nih peraturan Menteri Perindustrian nomor 39 tahun 2018 yang mengatur tentang sertifikasi industri hijau. Regulasi ini untuk memastikan bahwa proses industri selaras dengan pelestarian lingkungan. Nah, di tahun 2019 sendiri, Bappenas meluncurkan Strategi Nasional Ekonomi Hijau. Di tahun 2020 sampai 2024 sudah diintegrasikan ke dalam RPJMN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030 sudah ditetapkan target GRK yaitu emisi gas rumah kaca sebesar 29% sesuai Perjanjian Paris. Jadi, penerapan ekonomi sirkular ini mendapatkan perhatian khusus dalam sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kehutanan untuk mengurangi beban pada sumber daya alam. Salah satu manfaat ekonomi hijau dan sirkular yaitu pengurangan emisi. Nah, jika sudah mengimplementasikan ekonomi hijau, tentunya akan sangat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dengan meningkatkan efisiensi energi dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Nah, hal tersebut tentu berimbas juga kepada tenaga kerjanya. Jadi di situ nanti akan ada penciptaan pekerja hijau atau green jobs, yaitu transisi ke ekonomi hijau diharapkan dapat menciptakan 10 juta pekerjaan hijau pada tahun 2030 di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pariwisata berkelanjutan. Nah, manfaat lainnya adalah ada efisiensi sumber daya. Ekonomi sirkular berperan dalam efisiensi sumber daya alam dengan mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan energi hingga semakin terbatasnya sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Nah, tentunya hal tersebut terdapat tantangan dalam menerapkan ekonomi hijau, seperti keterbatasan di sektor pembiayaan karena penerapan ekonomi hijau itu tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sangat besar, dan harus melakukan banyak riset terlebih dahulu untuk dapat benar-benar bisa menerapkan ekonomi hijau. Di samping itu, ada juga kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menjadi penghalang bagi implementasi kebijakan ekonomi hijau yang efektif. Contohnya sendiri, pernah juga dalam hal ini Kementerian SDM menerbitkan Permen SDM pertama kali pengguna yang mengatur tentang penggunaan PLTS atap. Pernah terbit hanya sekali, besoknya sudah ditarik lagi dari JDI hanya menghilang, berikutnya menghilang. Jadi akhirnya antar OPD SDM dari tiap-tiap provinsi yang sudah download kita sharing untuk dapat melihat isinya seperti apa, seperti itu. Dan juga bahwa di permen tersebut itu sebetulnya diperbolehkan masyarakat itu tuh untuk memasang masyarakat dalam hal ini perorangan maupun badan usaha untuk memasang PLTS dan nantinya tinggal minta ke penyedia listrik negara yaitu PLN untuk meminta penggantian
meter ekspor impor. Jadi mekanismenya dulu itu dihargai full. Jadi per kWh-nya itu misalkan 1.500, jika kita ekspor dari 1 kWh juga keluar 1.500 juga. Tapi pada kenyataannya itu tadi yang terjadi. Setelah terbit langsung dicabut lagi, terus keluar baru lagi. Sekarang yang terjadi saat ini, jika ada badan usaha maupun perorangan yang memasang PLTS atap yang on grid itu yang terhubung dengan listrik PLN, maka mereka harus mendapatkan kuota dulu. Harus berizin ke PLN dulu, setelah melakukan izin baru mereka dapat meneruskan izin ke pemerintah. Jadi agak aneh ini. Jadi untuk sektor listrik ini agak aneh untuk energi terbarukan. Jadi biasanya kita kalau mengajukan izin itu langsung ke pemerintah, ini harus izin ke PLN dulu, baru ke pemerintah seperti itu. Di samping itu ada kurangnya kesadaran publik. Jadi masyarakat dan industri masih memiliki pemahaman yang terbatas untuk manfaat ekonomi hijau sehingga menghambat partisipasi aktif dan transisi ini. Ini sebagai contohnya kita ini di Indonesia ya, di negara Katulistiwa kita itu sangat banyak menerima sinar matahari, apalagi dengan banyaknya pulau-pulau, struktur pulau-pulau ini tentunya kita dapat memanfaatkan energi terbarukan, misalkan menggunakan PLTS, terus dengan dan tenaga bayu. Tapi pada kenyataannya sendiri, di saat masyarakat maupun badan usaha yang ingin menggunakan energi terbarukan, proses izinnya eh, agak susah, sangat sulit. Jadi harus melewati seperti yang saya ceritakan tadi, harus melewati PLN dulu. Jika PLN-nya sudah oke, baru bisa terbit. Jadi sempat saya tuh pernah ada beberapa badan usaha yang di Jawa Timur ini sudah memasang PLTS dengan kapasitas yang lumayan besar-besar, itu sampai sekarang belum mendapatkan lampu hijau dari PLN. Tapi ya sudah terlanjur terpasang ya mereka tetap pakai aja. Memang karena tidak dan oleh mereka tidak diekspor keluar. Maksudnya PLN itu digunakan untuk internal perusahaan mereka sendiri. Oh iya, dan satu lagi. eh, di dalam aturan PLN itu untuk mendapatkan lampu hijau itu eh, mereka tidak diperkenankan memasang PLTS lebih dari 30% dari kapasitas terpasang mereka. Misal, mereka langganan listrik 1000 watt. Kalau badan usaha kecil sekitar 500.000 500 kVA, 500.000 watt itu berarti kalau sepertiganya sekitar mereka hanya boleh memasang PLT 150.000 seperti itu. Kalau lebih dari itu mereka tidak akan mendapat lampu hijau. Lanjut. Berikut rekomendasi untuk implementasi memang diperlukan harmonisasi kebijakan, yaitu penyelarasan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan transisi hijau. Nah, kebijakan ini harus mendukung pengembangan industri hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Mengapa harus diharmonisasikan dengan pemerintah daerah? Karena badan-badan usaha itu tersebut ada di daerah dan yang merasakan manfaatnya langsung adalah daerah itu sendiri. Jadi pemerintah pusat hanya biasanya hanya mereka bikin regulasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Seringnya seperti itu. Cuman ini diharapkan dengan untuk agar dapat mengimplementasikan ekonomi sirkular sirkular untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dapat melibatkan pemerintah daerah.
Nah, kalau untuk peningkatan sekembalian ekonomi hijau ini, itu ada kewenangan di pemerintah pusat memang. Jadi bisa dibuat semacam insentif-insentif eh, untuk badan usaha yang telah menerapkan energi hijau. Misalkan mereka telah menggunakan PLTS atau mereka telah eh, mengurangi budaya energi mereka, mengurangi limbah mereka, itu misalkan mereka dapat insentif dengan pengurangan pajak atau seperti apa gitu atau mendapatkan pengakuan sebagai mungkin pengakuan sebagai apa namanya perusahaan yang hijau, perusahaan green seperti itu. Nah, hal ini juga harus dilakukan edukasi agar masyarakat itu semakin sadar. Selama ini edukasi hanya bersifat teori, belum sampai menuju ke aksi nyata memang karena itu tadi kebijakan pemerintah sendiri berubah-ubah, kurang konsisten, apalagi biaya untuk penerapan ekonomi sirkular atau dan ekonomi hijau ini cenderung tinggi. Padahal hal tersebut memang benar-benar dibutuhkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang lebih baik ke depannya. Nah, sektor prioritas ekonomi hijau, sektor prioritas ekonomi sirkular yaitu energi terbarukan, yaitu mengurangi limbah, mengurangi pengembangan sumber energi bersih untuk mengurangi tergantungan pada energi fosil. Terus terdapat pengelolaan limbah, yaitu sistem daur ulang dan pengurangan limbah, industri yang efektif, kehutanan dan keberlanjutan, konservasi hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang bertanggung jawab. Berikut kesimpulan yaitu bagaimana menuju Indonesia berkelanjutan. Ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia dengan fokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial negara sambil menjaga keberlanjutan lingkungan, yaitu dengan kebijakan yang konsisten, yaitu harmonisasi regulasi pusat dan daerah, terus pendanaan hijau, peningkatan akses biaya berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari masyarakat, swasta, dan pemerintah. Itu yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor satu. Nah, berikut jawaban untuk soal nomor dua, yaitu pemaparan tentang penggunaan media sosial dalam menjaga sumber daya alam berkelanjutan. Di sini saya membuat judul Sinergi Ekonomi Hijau dan Aktivisme Digital, yaitu transformasi sumber daya alam menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan saat ini, ya mengapa model ekonomi lama tidak lagi relevan? Ayo kenapa? Karena ekonomi yang lama itu bersifat linear, yaitu mereka hanya mengambil, buat, dan buang. Sehingga hal tersebut menekan daya dukung lingkungan kita hingga titik kritis. Nah, dengan adanya eksploitasi berlebih, pengerukan sumber daya alam tanpa pemulihan. Terdapat juga akumulasi limbah, sampah yang tidak terurai mencemari tanah dan laut, serta terhadap kerugian ekonomi, yaitu hilangnya nilai material yang seharusnya bisa didaur ulang.
Ini saya ingat salah satu paparan dari tugas di mata kuliah lain dari kelompoknya Pak Chandra waktu itu, sempat saya kaget melihat paparan dari kelompok tersebut. Saya lupa di pulau yang menghasilkan nikel, logam nikel. Nah, awalnya mereka itu menampilkan gambar dari Google Earth ya kalau nggak salah. Itu masih hijau, masih lebat, masih bagus, di mana masyarakat di sana eh, apa namanya berprofesi sebagai pelaut. Jadi mereka mencari ikan dan mereka terkenal dengan bisa menyelam lama di sana. Lebih dari 3 menit mereka bisa menyelam untuk mencari ikan. Dan itu sudah berlangsung secara turun-temurun. Tapi dengan sejak dibukanya tambang nikel ini, mereka tidak dapat lagi menyelam. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai gatal-gatal, kena penyakit kulit, dan bahkan ada juga yang meninggal. Tapi tentunya hal tersebut eh, tidak terblow up di media. Saya kurang tahu itu memang sengaja ditutup oleh pemerintah kita atau apa memang karena nikel itu sekarang menjadi sangat dibutuhkan dengan adanya industri seperti kendaraan listrik, mereka butuh baterai dan salah satu komponen utama baterai adalah nikel tersebut. Dari kegiatan tambang yang luar biasa sampai mengupas hampir seluruh pulau tersebut, atas pulau tersebut, kerusakan alamnya memang luar biasa berat, apalagi pernah dilakukan pengujian di sungai-sungai di sana, di sekitar lautnya juga, diuji airnya bahwa sudah tercemar sekitar 50%, 500% dari ambang batas normalnya. Jadi memang benar-benar luar biasa dan hal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi tidak sedikit. Banyak masyarakat di sana yang tidak bisa melaut lagi, mencari ikan lagi karena ikan-ikan di sana udah pada lari, tidak ada di sana lagi, dan mereka harus melaut untuk lebih jauh dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun untuk mereka diberikan akses kesehatan gratis, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan benar-benar besar sekali. Kita tidak tahu kapan sumber daya alam yang di sekitar sana itu dapat kembali lagi seperti semula. Nah, solusi dari prinsip ekonomi sirkular yaitu design out waste. Jadi dalam tahap perencanaan atau perancangan produk harus dibiasakan yaitu mencegah limbah dan polusi sejak tahap perancangan produk, bukan hanya di akhir proses. Nah, juga memastikan bahwa produk tersebut tetap dipakai keep product in use, yaitu memperpanjang siklus hidup material melalui perawatan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Serta jika produk tersebut sudah tidak dapat benar-benar tidak dapat digunakan lagi untuk dapat diolah dan kembalikan ke alam lagi untuk dapat memulihkan ekosistem yang rusak. Nah, dampak dan lingkung dampak ekonomi dan lingkungan pada tahun 2030 berdasar kajian dari Bappenas. Transisi ini bukan beban, melainkan peluang investasi, yaitu potensi PDB, pendapatan domestik bruto Indonesia,
diperkirakan pada tahun 2030 sebesar 638 triliun. Ketersediaan lapangan kerja (green job), lapangan kerja hijau, sebanyak 4,4 juta pekerja. Penurunan emisi 126 juta ton CO2, terus terdapat pengurangan reduksi limbah yaitu sekitar 52%, lebih rendah. Nah, untuk implementasi strategi sektoral yaitu yang sudah terjadi saat ini dan sudah digunakan oleh orang-orang yaitu biomas dan sawit, yaitu mengubah limbah cairan cair atau pome dan tandan kosong menjadi energi terbarukan. Terus ada juga urban mining, yaitu mengekstrak lubang berharga dari sampah elektronik alih-alih bukan tambang baru, yaitu memang limbah-limbah elektronik itu banyak diambil emasnya oleh orang-orang sekarang. Jadi memang ada pengepul khusus yang eh, bersedia menerima elektronik agar dapat diambil emasnya. Terus ada juga blue economy, yaitu pengolahan limbah plastik laut dan sisa industri perikanan menjadi produk bernilai. Saya pernah melakukan inspeksi di salah satu badan usaha pengelolaan industri perikanan kelautan, ya, hasil laut ya. Jadi seperti kayak di Pasuruan itu ada apa namanya, untuk pengelolaan trap. Jadi udang mau kepiting yang besar-besar itu di sana hanya ngambil dagingnya aja. Jadi untuk cangkang-cangkangnya dibuang, tidak digunakan lagi. Akan tetapi memang ada perusahaan yang tetap bisa menerima, tidak ada yang ngambil itu limbahnya itu. Jadi diambil, diolah lagi untuk dijadikan pakan ternak. Jadi apa namanya? Ternyata limbah-limbah dari itu kayak dari kerap itu kan dari apa namanya, tempurungnya ya. Kalau ikan-ikan itu dari tulang-tulangnya, kepala ikan juga itu masih mengandung banyak nutrisi. Jadi memang sangat menyehatkan untuk ternak-ternak dan itu harganya juga lumayan mahal itu kalau jadi makanan, kayak jadi contohnya kayak makan kucing itu juga lumayan mahal tuh dari apa namanya, dari limbah-limbah itu sebetulnya. Nah, apa sih peran media sosial untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan itu? Nah, media sosial itu saat ini oleh pemerintah digunakan sebagai early warning system. Jadi masyarakat sebagai sensor. Jadi kalau dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan ya sebagai sensor lingkungan. Jadi laporan warga tentang pencemaran kini lebih dapat direspon daripada lewat jalur birokrasi yang tentunya bertele-tele dan lama. Eh, Media sosial juga bisa dijadikan sebagai kontrol sosial, yaitu untuk menciptakan tekanan publik yang memaksa industri dan pemangku kebijakan untuk transparan dan akuntabel terhadap standar lingkungan yang ada. Jadi untuk saling sama-sama mematuhi aturan yang telah ada. Nah, apa yang diharapkan dari sesuatu yang viral tersebut yaitu aksi nyata. Aksi nyata yang sempat terkenal kemarin yaitu Pandawara. Pandawara kebetulan ada namanya, salah satu namanya sama kayak saya, Agung juga. Mereka awalnya hanya kontennya tentang membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai seperti itu, sampai mereka terkenal mempunyai grup sendiri apa seperti kayak yayasan itu, eh,
banyak yang mendukung kegiatan mereka untuk bersih-bersih. Bahkan pernah salah satu kabupaten atau kota di Jawa Barat sana sempat viral juga, rame juga. Jadi pantai tersebut banyak limbah plastiknya segala macam dan netizen waktu itu saya pernah lihat videonya di TikTok kalau nggak salah. Mereka ngetek itu Pandawara untuk datang untuk membantu pembersihan dari daerah pesisir pantai tersebut. Tapi memang sebelumnya setelah berita tersebut viral memang pemerintah daerahnya memang tanda kutip memberikan respon bahwa mereka awalnya mengatakan tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut, mereka kurang anggaran segala macam, tapi dengan datangnya Pandawara ke sana, tidak pakai anggaran pemerintah, langsung bersih. Mereka sempat agak di tanda kutip kebakaran jenggot juga. Akhirnya mereka juga bantu turut bersih-bersih di sana juga. Seperti itu sebagai kontrol sosial, yaitu tekanan publik untuk transparansi dan akuntabel. Nah, sebetulnya kita sudah banyak apa ya teori, tapi perlu juga edukasi visual tentang menunjukkan dampak nyata sampah secara visual. Jadi sampah itu seperti apa, efek buruknya, itu kalau disampaikan secara visual itu mudah dimengerti oleh khalayak ramai untuk masyarakat. Nah, sekarang ini banyak nih apa dengan adanya media sosial yang berkembang sangat pesat, tentunya banyak pekerjaan baru juga, yaitu pekerjaan green. Ya kalau di slang pekerjaan green jobs seperti penggunaan internet yang banyak ini apa green job itu seperti ojol itu juga green jobs, ojek online, terus ada juga orang-orang yang lebih kalau saya menamakannya pekerjaan di sektor informal itu yang belum terpikirkan oleh pemerintah kita sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka juga berpenghasilan juga, lumayan juga penghasilannya. Cuman ya itu tadi, itu termasuk green jobs yang awal karena kita masih di sistem pemerintahan itu kurang bisa dinamis. Mereka lebih suka ke statis, kurang suka perubahan cepat. Seperti itu. Kurang dapat berubah secara adaptif, belum adaptif. Ada perubahan baru. Jadi dapat memanfaatkan uh, Gen Z untuk memviralkan sesuatu yang baik tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sekelompok pemuda menamakan dirinya Pandawara dengan yaitu Gilang, Rifki, Agung, Iksan, Rafli yang benar-benar menampar wajah aktivis lingkungan di Indonesia, yaitu mereka selama ini hanya bersuara tanpa melakukan aksi nyata. Sedangkan Pandawara ini langsung aksi nyata itu membersihkan sungai tanpa menunggu pemerintah mereka. Kekuatan konten mereka menggunakan TikTok, Instagram, maupun YouTube untuk memvisualisasikan krisis sampah agar masyarakat itu benar-benar melihat, oh ini loh sampah yang kalau kamu buang sembarangan itu kayak gini loh efeknya. Sungai aja sampai nggak bisa jalan airnya dan baunya bukan main seperti itu. Apa yang dampak yang terjadi? Ternyata kegiatan mereka itu menginspirasi gerakan bersih-bersih serupa di seluruh Indonesia. Jadi banyak sekarang konten-konten kayak di TikTok itu saya pernah melihat itu ada orang yang membersihkan masjid juga ada masjid-masjid itu kotor tempat wudhunya kotor berlumut sama dia dibersihkan sampai benar-benar bersih itu malah pada tahun ini kalau nggak salah saya dengar beritanya yang bersih-bersih masjid tadi dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi untuk naik haji gratis. Itu jadi itu salah satu efek dari media sosial yang yang berimpact baik ke arah baik. Jadi
memang media sosial itu seperti pedang bermata dua. Di situ banyak juga yang baik, ada juga yang buruk, ada juga yang buruk itu yang kebanyakan apa berita-berita bohong atau hoax. Nah, seperti ini ada isu viral yang bentuk kebijakan itu seperti langit abu-abu di apa di Jakarta waktu itu sempat viral, rame, langsung dilakukan uji emisi dan evaluasi PLTU di sekitar Jakarta. Saya tahu waktu itu salah satu PLTU pembangkit listrik ya, yang memang menyuplai khusus untuk ring satu untuk di Istana Negara khusus memang saya nggak bisa nyebutkan pembangkitnya di mana eh, waktu itu sempat ada rapat internal di pusat bahwa diminta Kementerian SDM untuk segera turun dan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak dan sempat berhari-hari agak lama, seminggu kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu Pak Menko Luhut yang turun langsung esoknya langitnya besoknya atau 2 hari setelahnya ya, langitnya langsung bersih, tidak abu-abu lagi. Kenapa? Karena listriknya dimatikan di sana, dimatikan dan apa namanya bebannya dialihkan ditopang oleh pembangkit dari luar. Sementara yang di sana dilakukan apa namanya pembenahan lagi untuk mengurangi emisi di cerobongnya seperti itu. Nah, dan juga sempat viral juga ini ada visualisasi drone di TPA Bantar Gebang, yaitu gunung sampah bahwa di sini mungkin masyarakat dengan tahu ini oh Bantar Gebang itu kayak gini loh sekarang gunung sampah seperti ini. Jadi itu akan menampar publik bahwa selama ada manusia mereka pasti akan menciptakan sampah, tapi daya tampung alam itu terbatas, tidak bisa menampung seterusnya. Maka jadinya menggunung seperti itu di Bantar Gebang. Saya pernah ke sana ke Bantar Gebang pada tahun 2013 kalau tidak salah. Memang saya sempat main ke sana untuk inspeksi di pembangkit listriknya, sekaligus belajar di sana tentang pembangkit listrik eh, yang merupakan PLTS sampah seperti itu, PLTSA istilahnya kalau sekarang PLTS sampah. Eh, Mereka masih menggunakan teknologi sanitary landfill waktu itu. Terus saya itu sempat bertanya waktu itu, Pak, ke pengelola Bantar Gebang waktu itu, kenapa Pak kok menggunakan teknologi sanitary landfill? Padahal lahan itu kan terbatas, Pak, tidak bisa diperlebar lagi. Kalau terus sampah ditumpuk seperti ini, kalau longsor mengenai rumah warga bagaimana? Dan mau setinggi apa seperti itu. Padahal kalau saya lihat kalau di bawah truk-truk itu kan memang truk besar-besar ya untuk mengangkut sampah-sampah itu. Di atas kelihatan kecil seperti semut. Waktu itu beliaunya bilang bahwa teknologi secara aturan untuk pengolahan sampah di Indonesia memang masih menggunakan sanitary landfill. Di sampah itu masih belum boleh untuk dibakar, tidak boleh dibakar. Jadi dianggap akan mencemari udara. Padahal waktu itu saya pernah baca-baca eh, di beberapa jurnal dari luar negeri itu, kalau nggak salah teknologi Jerman, jika sampah anorganik itu dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius, itu mengurangi emisi. Jadi kayak
zat-zat lain yang yang ditimbulkan dari limbah pembakaran itu akan berkurang. Jadi hanya menghasilkan CO saja, CO2 saja. Dan CO2-nya itu bisa ditangkap untuk diolah lagi untuk mengurangi gasnya tersebut. Jadi panasnya itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik, tidak diperlukan lahan seluas untuk bantar gebang seperti itu, dan emisinya bisa dapat ditekan. Nah, teknologi pengolahan limbah secanggih apapun tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku. Media sosial adalah infrastruktur lunak yang mempercepat perubahan tersebut. Berikut peta jalan menuju 2045 yaitu Indonesia Emas. Yaitu kita memerlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kepuasan investasi hijau di Indonesia. Dan juga diperlukan green financing, yaitu insentif fiskal dan pendanaan untuk teknologi ramah lingkungan. Dan edukasi publik, yaitu integrasi kurikulum berlanjutan dan kampanye digital masif. Seperti yang disampaikan Pak Albert pada saat kuliah tamu kemarin, memang ada beberapa media sosial sempat viral di situ yang memang mengajarkan hal-hal yang kurang baik seperti eh, apa namanya tinju dari Binjai yang beliaunya cerita. Saya sempat juga pernah viral juga pernah sempat lihat juga beberapa bahwa meninju beberapa pohon pisang sampai jatuh seperti itu sampai beberapa pohon pisangnya itu jatuh. Nah, itu sempat terjadi itu saya pernah baca di salah satu media online itu ada petani pisang yang merugi karena pada saat mereka datang ke lahannya mereka sendiri yang mereka olah eh, ladang pisangnya itu biasanya pada roboh semua. Setelah dicek ternyata kayak bekas pukulan benda tumpul. Jadi eh, apa viralnya suatu media sosial, salah satu video tentunya dapat berakibat baik maupun buruk. Jadi diharapkan dengan adanya edukasi publik, masyarakat dapat memilah yang baik untuk diikuti, yang buruk untuk hanya sebagai hiburan atau ditinggalkan saja atau bisa juga jangan sampai diupload hal yang jelek seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester dari Dr. Yulvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.